Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel yang insya Allah banyak berbagi tentang ilmu mengenal Allah, terkait dengan ilmu syariat, yaitu peraturan-peraturan Allah tentang bab yang halal dan yang haram, tentang ilmu tarekat, yaitu tata cara pengamalan ilmu syariat di dalam berkehidupan, tentang ilmu hakikat, yaitu ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu yang tersembunyi, hakikat-hakikat pada segala sesuatu. Dan tentang makrifat adalah semua poin yang tadi saya sebutkan, yaitu syariat, tarekat, hakikat menjadi satu kesatuan, yang mana orang yang sudah mendapat makom atau kedudukan makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, yang biasanya disebut al-arif billah, adalah orang yang ibadahnya, yang ketaatannya hanya ditujukan kepada Allah semata-mata, tidak mensekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun, dan sadar bahwa kemampuan ketaatannya itu adalah rahmat, karunia dari Allah semata-mata, bukan dari dirinya sendiri. Hari ini saya akan bagikan kepada Anda kisah nyata mimpi, yang mana mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil-dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan ilmu takwim mimpi, yang beberapa di antaranya terdapat di dalam surat Yusuf, surah As-Saffat, kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Muslim, dan kitab-kitabnya para wali seperti halnya kitab Futhul Ghaib, Al-Wafa, Al-Qusyairiyah, Al-Hikam, dan yang lainnya. Kali ini saya akan bagikan kisah nyata mimpi yang dialami istri saya sendiri terkait dengan mimpi besarnya pahala. Pahala itu kan gaib. Apakah besarnya bisa ditimbang sehingga mengetahui masanya berapa kilogram, berapa ons, seperti apa? Nah, mari saya akan ceritakan bagaimana visual mimpi yang dialami istri saya. Sebelum saya ceritakan mimpi tersebut, perlu kiranya saudara-saudariku semua mengetahui bahwa sebelum bermimpi, kita harus melihat apa amalan-amalan kita sebelum bermimpi, dan perilaku kita di dalam keseharian, dan juga terkait dengan hajat atau permasalahan yang dialami orang yang bermimpi. Karena saya adalah suami dari istri saya, maka mengetahui keadaan dia sebelum bermimpi, yaitu mengalami suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana hamba-hamba Allah semuanya pasti diuji dengan kebaikan dan keburukan. Sesuai firman Allah taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kamu. Begitu juga Allah berfirman bahwa kita akan diuji dengan perintah dan larangan, sebagaimana firman Allah berfirman di dalam surat Al-Insan, ayat 2. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman bahwa kita akan diuji dengan kesulitan, kelaparan, kekurangan, di mana Allah Ta'ala berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hal itu difirmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Nah, mimpi ini terkait dengan pahala bersabar. Seperti apa visualnya? Jadi ketika istri saya itu tidur, sebelum mimpi, dia memang mendapat ujian, yaitu tadi seperti yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, mendapat suatu yang tidak mengenakan bagi orang-orang pada umumnya. Tapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena terkait dengan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seluruh manusia ketika ingin memberikan manfaat dengan sesuatu, maka hal itu tidak akan terjadi kecuali
hanya sesuai apa yang Allah tetapkan untukmu. Begitu juga ketika seluruh manusia ingin berbuat mudarat atau berbahaya, ingin membahayakan seseorang dengan sesuatu, maka hal itu tidak akan terjadi kecuali sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Maka apapun ketidaknyamanan, kerugian, kesakitan, kesempitan rezeki dan segala macam, hakikatnya Allah lah yang menciptakan hal itu semua. Dan itu semua bisa dijadikan sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mimpi yang dialami istri saya, istri saya itu divisualkan di dalam mimpi itu berada di rumah. Tapi rumah itu bukan rumah dia yang ada di dunia. Bukan rumah orang tuanya, bukan rumah tempat kos yang kita berdua hidup di dunia sekarang ini. Karena kita berdua masih ngekos saat ini, ya. Jadi di mimpi itu, rumah yang ditempati istri saya itu adalah rumah panggung. Ya, rumah panggung, lalu istri saya menuju ke teras rumah. Tiba-tiba muncul beberapa benda yang bertebaran di udara, 6 atau 7 buah. Dan salah satunya tepat ada di hadapan istri saya, berukuran besar. Semua itu belum pernah dilihat istri saya di dunia. Dan istri saya takjub. Takjub melihat hal itu, dan ada pemberitahuan di batin istri saya bahwa semua benda-benda itu datangnya dari langit. Lalu tiba-tiba muncul suara dari langit. Artinya suara tanpa wujud. Suara laki-laki, suara itu menyatakan tidak semua orang mudah mendapatkan semua benda-benda itu. Lalu istri saya terbangun. Seperti itu visual mimpi yang dialami istri saya. Lalu bagaimana takwilnya atau makna mimpi tersebut? Kita ketahui bahwa mimpi yang perlu dicari maknanya, dicari takwilnya, itu hanya ketika mimpi itu berasal dari Allah saja. Berita gembira. Yang dimaksud berita gembira adalah petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, yang memperlihatkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya melalui sarana mimpi yang gaib. Karena Allah Maha Gaib menciptakan sarana petunjuk, salah satunya berupa mimpi. Untuk memahami takwil mimpi, seseorang itu harus mengetahui ilmu syariat, ilmu tentang aturan-aturan Allah, tentang bab yang halal dan yang haram, yang semuanya itu tersemat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, kita tidak akan tersesat selamanya apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, takwil mimpi pasti tidak keluar dari panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun tidak semua mimpi itu ada nampak kaitannya dengan tekstual Al-Quran secara harfiah, secara tekstual, melainkan ada makna tersebut, makna mimpi tersebut secara tersirat. Karena Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu ada yang muhkamat, ayat muhkamat dan ayat yang mutasyabihat. Ayat yang muhkamat itu adalah ayat yang maknanya jelas, terang benderang, mudah dipahami oleh orang awam. Tetapi ayat mutasyabihat itu butuh pentafsiran, butuh orang yang ahli di dalamnya, orang yang hatinya bersih, yang ilmunya mengetahui ilmu hakikat-hakikat rahasia tentang ilmu-ilmu Allah. Karena apabila orang awam yang membaca ayat-ayat yang mutasyabihat, dia tidak akan mampu menjelaskannya. Begitu juga dengan mimpi. Mimpi ada yang mudah dipahami, ibarat ayat yang muhkamat. Seperti hanya mimpi yang saya alami tentang diberikannya uang oleh bos saya ketika dulu saya bekerja, maka terjadilah mimpi yang sebenarnya seperti itu. Saya diberi uang, saya diberi bonus di dalam kehidupan nyata. Begitu juga ketika saya bermimpi tentang pakaian jemuran kotor yang diobrak-abrik oleh pengawas kos-kosan ketika dulu saya belum menikah, maka di dalam kehidupan nyata terjadi seperti itu. Orang yang di dalam mimpi itu adalah pelakunya.
tetangga kos saya memberitahukan bahwa Mr. X itu pelakunya. Sesuai dengan mimpi saya. Allah beritahukan sebelum kejadian itu terjadi. Nah, hal itu ada korelasinya, ada hubungannya dengan Allah yang maha mengetahui yang gaib. Manusia juga diberitahukan tentang gaib, hal yang akan terjadi kelak melalui mimpi. Seperti hanya di dalam surat Yusuf, di dalam banyak ayat. Bisa Anda simak di surat Yusuf. Ya. Lalu bagaimana pentakwilan mimpi ini? Ya. Kalau misalkan di mimpi ini ada simbol-simbol, bahasa-bahasa mimpi terkait dengan rumah panggung, ya. Terus lalu ada benda-benda yang besar, apa itu? Dan ada juga suara tanpa wujud yang mengatakan semua orang tidak semua orang mudah mendapatkan semua benda-benda itu. Artinya tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang diberikan kepada istri saya di dalam mimpi itu. Jadi di mimpi yang dialami istri saya ini tergolong mimpi ibarat ayat yang mutasyabihat, perlu pentakwilan. Ya, perlu pentakwilan karena ada makna-makna yang tersirat pada simbol-simbol bahasa mimpi seperti pada rumah panggung, lalu benda-benda yang besar ini dan suara tanpa wujud yang mengatakan semua benda-benda itu tidak mudah didapatkan semua orang. Nah, kita bahas satu persatu. Ketika istri saya bermimpi ini, itu setelah mengalami ujian berat menurut dia. Ya, berat menurut dia, tapi insya Allah di dalam hatinya mau bersabar. Karena sudah diberitahu tentang ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Terkait dengan qada dan qadar, harus ridho, harus sabar ketika dapat musibah. Ya. Kita mulai dengan visual istri saya berada di rumah yang mana itu bentuknya rumah panggung. Kalau kita tahu rumah panggung itu seperti apa, pastilah lebih tinggi daripada dataran rendah. Rumah itu bentuknya lebih tinggi daripada rumah-rumah seperti halnya rumah-rumah di rumah adat ya. Kalau nggak salah rumah adat Toraja ya mungkin ya. Kalau misalkan rumah-rumah di Jawa kan kebanyakannya pada umumnya rumahnya langsung menempel di tanah, lantainya itu langsung menempel di tanah, tidak ada jarak antara tanah dan lantai. Berbeda dengan rumah panggung, rumah adat di pulau yang lain, ya, selain Pulau Jawa. Nah, ini menandakan bahwa rumah itu mewakili simbol keadaan atau makom atau kedudukan istri saya. Dia ada di dalam rumah, maka dia punya kedudukan ya, pada tempat yang lebih tinggi daripada orang yang ketika memiliki rumah ada di dataran. Ya. Jadi itu mewakili istri saya memiliki kedudukan yang tinggi daripada orang yang bermimpi, orang yang rumahnya di dataran rendah. Karena ada jarak antara permukaan tanah dan rumah panggung yang ditempati istri saya di dalam mimpi. Lalu muncullah ya, bertebaran di udara 6 atau 7 benda, suatu benda yang mana istri saya melihat itu bentuknya tidak jelas, melihat bentuk tapi tidak jelas, tapi di batinnya diberitahu memahami bahwa bentuk itu besar, ya, ukurannya besar. Nah, jadi kalau misalkan ada penampakan tidak jelas tapi diberitahu di batin itu besar, itu artinya sesuatu itu memanglah gaib, ya, bukan benda yang bersifat fisik, ya, tidak ada dohirnya. Kalau misalkan benda itu terlihat fisik, seperti hanya mimpi istri saya yang dulu melihat pisang, bentuknya ada pisang, ya, warnanya jelas, ya, buram atau tidaknya warnanya pisang itu bentuknya panjang, lonjong, ya, seperti buah pisang yang ada di dunia itu jelas. Maka seperti itu bisa dikatakan kita melihat bentuk dengan kejelasan ukuran maupun warna. Sedangkan yang dialami istri saya ini bentuk ya, benda-benda yang jatuh dari langit itu 6 atau 7 buah yang dilihat itu tidak jelas bentuknya. Tapi mengetahui bahwa itu besar. Ya, hal itu besar. Maka kita bisa takwilkan itu sesuatu yang besar terkait dengan pahala. Karena korelasinya rumah panggung adalah makom atau kedudukan dia
Sehingga dengan kedudukan itu, otomatis Allah juga memberitahukan melalui visual simbol berupa benda-benda yang jatuh dari langit. Jatuh dari langit itu adalah simbol dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit, yang mana dia memiliki sifat yang maha pemberi, maha menguasai, maha tinggi. Ya. Lalu muncullah suara tanpa wujud. Nah, insya Allah ini adalah malaikat, karena tidak ada wujudnya tapi mengatakan sesuatu yang baik, ya, terkait dengan benda-benda yang dijatuhkan dari langit itu, di mana suara itu mengatakan tidak semua orang mudah mendapatkan semua benda-benda itu. Nah, makanya dari 3 simbol visual bahasa mimpi ini bisa kita ringkas, yaitu rumah panggung yang di tempat istri saya itu letaknya tinggi, lebih tinggi dari dataran rendah, maka itu adalah makom atau kedudukan istri saya. Allah memberitahukan dengan ujian di kehidupan nyatanya dia sudah berhasil lolos sesuai ukuran Allah Ta'ala, karena Allah Maha Bijaksana dengan ilmunya menilai hamba-hambanya yang pastinya lebih mengetahui daripada manusia itu sendiri, karena Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah tidak bisa dicapai dengan mata, melainkan semua penglihatan itu Allah menguasainya. Dan juga Allah yang Maha mengetahui yang mana orang tersesat dan orang yang mendapat jalan yang lurus. Allah juga berfirman bahwa Allah yang mengetahui orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, visualnya istri saya berada di rumah panggung dan benda-benda jatuh dari langit itu adalah wujud dari keridhaan Allah. Pemberian benda-benda itu tidak nampak karena itu adalah simbol dari pahala yang dia dapatkan. Besar ukurannya tapi tidak nampak. Nah, benda gaib yang nampak di batin bahwa itu besar dan ditegaskan dengan suara tanpa wujud, ya, yang mana itu insya Allah malaikat, maka dikatakanlah tidak semua orang mudah mendapatkan semua benda itu. Nah, hal seperti ini kita bisa berikan kesimpulan bahwa ketika di dalam kehidupan nyata istri saya mendapat musibah, keburukan, istri saya dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui sisi lahir dan batin manusia, dilihat oleh Allah bahwa istri saya sudah lolos dengan ujian itu. Oleh karena itu, malamnya diberikan mimpi seperti ini. Ada di rumah panggung, posisinya lebih tinggi daripada tanah, lalu diturunkan sesuatu dari langit, benda-benda yang tidak terlihat, dan itu jumlahnya lebih dari 1, ya. Dan ukurannya besar, besarnya tidak terlihat oleh mata, maknanya batinnya mengetahui besar, maka penglihatan batin, ya, di dalam mimpi, yang mana mimpi itu adalah alam ruh bukan alam jasad, maka insya Allah itu adalah pahala-pahala besar yang didapatkan istri saya, karena ujian berat yang dialaminya di dunia itu sudah berhasil dilewati dengan baik, sesuai dengan aturan-aturan Allah, sesuai dengan syariat Allah. Dan ketika bersabarnya pun di dunia, dia menyadari ini dari Allah, ujian ini dari Allah, dan harus menghamba kabar Allah dengan berusaha bersabar. Ya. Lalu terkait dengan dalil yang mana atau keterangan mana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah terkait visual mimpi ini? Karena tadi saya katakan takwil mimpi itu pasti tidak keluar dari panduan Al-Quran dan hadis. Ya, baik itu bisa terjadi ada korelasi secara tekstual ataupun secara hakikat, secara petunjuk yang ada di dalam Al-Quran secara tersirat. Yang pertama tentang rumah panggung. Rumah panggung itu ada korelasinya dengan hadis-hadis rumah di surga, yang mana bisa saya bacakan beberapa di antara hadis-hadis yang terkait dengan visual mimpi yang dialami istri saya, yaitu rumah panggung, artinya rumah ada di tingkat yang lebih tinggi daripada dataran rendah. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 728, Nabi SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Lalu dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Aku memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam bentuk candaan. Aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4800. Kita lihat poin pada hadis yang agak panjang ini pada kalimat terakhir. Aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi. Nah, ini kalimat ini menandakan bahwa orang yang berbuat baik akhlaknya ya ketika hidup di dunia itu, akhlaknya terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang sudah ditakdirkan sejak yang azali, maka Rasul bersabda akan diberikan jaminan rumah. Seperti tadi visual mimpi yang dialami istri saya itu rumah. Panggung itu memberikan simbol bahwa rumah itu tinggi. Perbedaan level antara permukaan dataran tanah yang rendah dan rumah itu ada ketinggian. Maka kita bisa mengambil hakikatnya ini ada korelasinya dengan hadis ini bagi orang-orang yang bagus akhlaknya. Nah, di dalam kehidupan nyata istri saya di dalam mendapatkan ujian dari Allah ketika ada musibah, maka insya Allah akhlak istri saya dipandang oleh Allah itu sudah bagus, sudah sesuai dengan tingkatan dia. Nah, oleh karena itu divisualkanlah di dalam mimpi itu mendapatkan kemuliaan seperti itu. Jadi akhlak, salah satu akhlak terhadap ketentuan Allah yaitu takdir, qada dan qadar dari Allah itu adalah bersabar. Lalu di hadis berikutnya, di dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya penghuni surga benar-benar melihat penghuni kamar-kamar ya, di atas mereka sebagaimana kalian melihat bintang terang lewat dari ufuk timur atau barat karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Mereka, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu tempat para nabi yang tidak akan mungkin dicapai oleh selain mereka? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Hadis riwayat Muslim nomor 2831. Nah, di dalam hadis ini ada kalimat penghuni surga itu benar-benar melihat penghuni kamar-kamar di atas. Jadi di surga itu ada kamar yang bertingkat-tingkat. Ini juga sama. Nah, seperti halnya mimpi yang pernah dialami istri saya tentang hijab pada video sebelumnya. Jadi kalau misalkan istri saya mendapatkan petunjuk tentang hijab, nilai besar, nilai pahala, nilai keutamaan tentang orang yang memakai hijab ada di kamar dan di situ ada tangga. Nah, itu kurang lebihnya sama, hakikatnya sama. Tentang rumah panggung itu pasti adalah tangga karena ada perbedaan level ketinggian dari permukaan tanah. Begitu juga kamar yang dimimpikan istri saya yang lalu tentang kemuliaan orang-orang bernikab, memakai cadar. Itu dia menempati kamar yang luas, bersih, ya, ada tangganya. Itu memberikan sinyal kepada kita bahwa kamar itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi, kedudukan lebih baik daripada kamar lain yang ada di bawah. Nah, seperti itu. Ya, oleh karena itu di hadis ini kan dijelaskan mereka itu penghuni kamar-kamar yang di atas itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Ya, artinya mempercayai tentang semua perbuatan Allah itu adalah maha sempurna, tidak ada kecacatan, tidak ada kesalahan. Ya, karena kalau orang sampai suudzon sama Allah maka akan dapat murka. Ya, tidak membenarkan semua ketentuan Allah, firman-firman Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah itu maha baik, tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, tapi seringkali hamba-hambanya yang sering menzalimi dirinya sendiri tanpa disadari. Itu yang sering terjadi. Karena apa? Dia tidak makrifat kepada Allah, tidak mengenal kepada Allah, tidak mengenal syariat-syariatnya, tidak mengenal cara mengamalkan syariatnya, dan tujuan bersyariat untuk apa? Tidak paham. Sehingga hadis Nabi pun diacuhkan. Maka orang-orang seperti itu tidak masuk kepada penghuni kamar-kamar yang ada di atas itu. Ya, sedangkan orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, artinya membenarkan, mengimani semua
firman Allah dan sabda Nabi itu adalah benar dan tujuannya benar, yaitu panduan hidup supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Itu. Lalu tentang besarnya benda-benda yang 7 tadi, yang saya takwilkan itu adalah pahala. Pahala terkait dengan kejadian sebelum mimpi, istri saya adalah mendapat ujian yang berat menurut dia, dan insya Allah dia dinilai mampu bersabar oleh Allah Ta'ala yang maha menilai, yang paling benar dalam penilaian semua makhluk-makhluknya. Maka kita mengingat dalil-dalil terkait dengan keutamaan bersabar. Ya. Yang beberapa diantaranya Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi perilaku sabar, sikap sabar di dalam menerima kebaikan maupun keburukan. Sabar di dalam kebaikan artinya ketika mendapat kebaikan dia tidak lalai di dalam penggunaan karunia kenikmatan itu. Seperti hanya kalau orang muslim ini adalah golongan orang yang awam tentang ilmu syariat. Ketika dia mendapat kebaikan seringkali lalai, dapat uang banyak, akhirnya pamer-pamer, membeli baju, berboros-boros ria, pergi rekreasi, akhirnya meninggalkan sholat dan segala macamnya. Itu orang yang seringkali tidak sadar, yaitu seorang muslim yang kufur ketika mendapat nikmat. Berbeda dengan orang mukmin yang levelnya mukmin. Karena hal itu disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, bahwa beliau bersabda, sesungguhnya semua urusan mukmin itu ajib. Semua urusan mukmin itu baik. Jadi orang yang levelnya mukmin itu urusannya jadi baik. Kenapa? Ketika diberi kebaikan, mereka bersyukur, itu baik baginya. Dan ketika mereka mendapatkan musibah, mereka bersabar. Nabi bersabda, hal itu tidak didapati kecuali seorang mukmin. Artinya, seorang muslim tidak bisa melewati ujian kebaikan itu dengan syukur yang sebenarnya syukur, melainkan hanya mukmin. Dan juga ketika mendapatkan musibah keburukan, hanya seorang mukmin yang level mukmin yang bisa bersabar. Seorang muslim tidak bisa bersabar, melainkan mengeluh, yang hakikatnya keluhannya itu sama saja tidak beriman kepada sifat-sifat Allah yang maha mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya, tidak percaya kepada sifat-sifat Allah yang maha bijaksana, maha baik, maha penyayang. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan musibah, ketika kita bersabar, maka hakikatnya Allah bersama kita. Allah bersama kita artinya kita mampu sabar itu adalah hakikatnya dari rahmat Allah. Kita tidak akan mampu bersabar kalau tidak dari rahmat Allah. Begitu. Jadi bukan berarti kita sendiri yang berusaha sabar lalu Allah bersama kita, tidak. Melainkan Allah lah yang memampukan kita bersabar ketika kita mampu melakukan amal sabar itu. Pada hakikatnya Allah telah menaungi kita dengan rahmatnya. Maka dikatakan, difirmankan bahwa Allah bersama orang sabar. Itu. Jadi karena amal-amal kita ini sudah dicatatkan sejak zaman yang azali, sebelum kita lahir, sebelum kita beramal. Oleh karena itu, untuk mengetahui ilmu hakikat, itu akan menambah ma'rifatnya kita, mengenalnya kita kepada Allah yang maha bijaksana, sehingga ketika beramal baik, kita tidak mengaku-ngaku kita ini beramal soleh. Kita tidak mengaku-ngaku kita mampu dengan sendirinya. Maka hal itu menjadi suatu bencana bagi orang-orang yang melakukan seperti itu. Bisa jadi takabur, bisa jadi sombong, bisa merendahkan orang lain. Nah, itulah salah satu tujuan mengetahui ilmu-ilmu tentang mengenal Allah. Di dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini dan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakannya pahalanya tanpa batas. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran,
dan sesudah kesukaran itu akan datang kemudahan. Allah menciptakan segala sesuatu selalu berpasangan. Ketika Allah memberikan musibah, maka itu sudah pasti bergandengan, beriringan dengan solusinya. Maka Allah mengatakan ya melalui nabinya bahwa jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Artinya setiap musibah itu pasti bergandengan dengan adanya solusi dari Allah. Sudah disiapkan sejak zamannya azali. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, kita tidak perlu susah-susah mencari kemudahan, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah sikap bersabar, ya. Dan bagaimana sabar itu? Nah, kita harus mengingat apa yang disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud tentang sabar itu seperti apa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di dekat sebuah kubur. Ya. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Wanita itu menjawab, "Menjauhlah dariku, karena sesungguhnya engkau tidak tahu dan tidak bisa merasakan musibah yang menimpaku." Kemudian diberitahukan kepada wanita tersebut bahwa orang yang menegurnya tadi adalah Rasulullah SAW. Lalu ia mendatangi pintu Rasulullah SAW dan ia tidak mendapatkan penjaganya. Kemudian ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Maaf, aku tadi tidak mengetahui engkau wahai Rasulullah SAW." Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya sabar itu terdapat pada hentakan pertama." Jadi makna dari hadis ini singkatnya adalah sabar, kita bisa dikatakan sabar ketika musibah terjadi. Di saat itu pula lah kita nih mampu menahan diri dari mengeluh, mampu menahan diri dari sedih. Ya, kenapa? Karena kita tahu kita diberikan rahmat Allah itu tidak selamanya berupa kesenangan. Rahmat Allah itu bisa juga di dalam kesukaran. Yaitu tadi, ketika dinampakkan musibah, bagian luarnya musibah, tapi di dalam bagian dalamnya ada kesabaran, peluang kesabaran yang Allah nampakkan. Seperti itu. Makanya ketika wali-wali Allah itu diberikan suatu musibah, mereka ibaratnya itu hari raya buat mereka. Kenapa? Di dalam ujian itu Allah memberikan rezeki berupa kesabaran. Beda dengan orang awam, ketika diberi kesulitan, mereka menganggap nggak diberikan rezeki karena dianggap mereka kesulitan, tidak nyaman. Akhirnya ketutup dari pintu rezeki yang lain, yaitu adanya peluang kesabaran di balik itu. Akhirnya terkait dengan firman Allah bahwa keadaan suatu kaum tidak Allah rubah kecuali kaum itu sendiri yang merubah apa-apa dalam dirinya. Jadi dalam dirinya harus dirubah. Kalau musibahnya tidak dirubah sama Allah, tapi dalam diri ketika itu ridho, sabar, maka Allah bisa merubah keadaan itu tanpa merubah kejadiannya. Kalbu kita merasa bahagia, merasa tentram karena Allah bersama kita, maka ketika musibah itu secara fisiknya tidak ada perubahan, tapi karena kalbu kita sabar, maka hal itu hakikatnya sudah tidak ada artinya musibah yang terjadi itu. Karena hal itu menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terkait sabda Nabi Muhammad SAW yang tadi saya bacakan, bahwa semua urusan mukmin itu ajib, baik, karena dua keadaan yang berlawanan bisa dijadikan ibadah oleh orang-orang yang makomnya sudah mukmin. Oleh karena itu, saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, mimpi ini membawakan hikmah kepada kita bahwa Allah pasti membalas kebaikan amal-amal kita. Bagi orang bersabar pasti pahalanya sangat besar, seperti hanya visual mimpi yang dialami istri saya itu, yang mana dia insya Allah sudah masuk kepada keridhaan Allah ketika mampu bersabar, tidak membenci musibah tersebut karena sudah memahami bahwa semua itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membenci musibah yang diberikan kepada kita, maka akan terjadi hal yang disabdakan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka.
Barang siapa yang rela, maka baginya ridho Allah, ridhonya ya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya, maksudnya kebencian Allah. Jadi kalau misalkan orang diberikan musibah, ya, musibah ketidaknyamanan, dia itu rela, ridho, maka Allah pun ridho kepadanya. Tetapi apabila orang itu membencinya, maka Allah pun membencinya. Ya. Allah murka. Ya. Akhirnya kehidupannya tidak nyaman. Oleh karena itu, saudara-saudariku muslimin mukminat, kita harus mencapai level mukmin, yaitu ketika diberi kebaikan oleh Allah, kita mampu menggunakan kebaikan itu dengan syukur yang sebenar-benarnya, menggunakan nikmat itu tanpa disertai dengan kelalaian dan kekufuran dalam hal yang lain. Begitu juga ketika kita diberi musibah keburukan, kita mampu bersabar, kita tidak mengeluh, kita tidak suudzon terhadap Allah yang maha bijaksana, yang maha baik, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah itu lebih penyayang daripada seorang ibu terhadap anak. Nah, jadi itulah kisah nyata mimpi yang dialami istri saya terkait dengan ujian di dalam kehidupan nyatanya, ada musibah dan dia mampu bersabar dari sudut pandang Allah, akhirnya mendapatkan bukti dari kebaikan Allah, dia diberikan konfirmasi dari amalan yang sudah dilaluinya itu. Karena Allah maha bijaksana, tidak akan membiarkan hamba-hambanya itu tidak mendapat petunjuk. Kalau dia berbuat baik pasti diberitahu sama Allah konfirmasinya. Karena saya maupun istri seringkali mendapatkan petunjuk dari Allah tentang terkait takdir yang akan terjadi, takdir yang sudah terjadi, sebagai pembelajaran tentang orang-orang yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu tanpa kita mengetahui secara nyata. Ya, di dalam kehidupan nyata kita tidak pernah ketemu, tapi Allah beritahukan tentang orang itu bagaimana untuk mendapat hikmah seperti itu. Jadi beberapa dalil tentang mimpi yang perlu saya bacakan beberapa, karena seringkali saya biasanya menyertakan dalil-dalil yang lebih panjang itu pada deskripsi pada setiap video yang menceritakan tentang mimpi. Beberapa hadis yang perlu Anda ketahui tentang mimpi supaya meyakini bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Beberapa di antaranya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang saleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6983. Maksudnya satu dari 46 bagian kenabian itu bagian dari nubuah kenabian. Dan di hadis yang lain dikatakan kalau misalkan itu adalah nubuah kenabian maka tidak akan dusta. Nah, karena apa? Di dalam redaksi yang lain, mimpi yang benar itu datangnya dari orang-orang yang paling jujur ucapannya. Seperti itu. Lalu, mimpi dari Allah itu seperti apa? Nah, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya. Dan janganlah ia menceritakannya pada siapapun sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6985. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6990. Nah, mimpi yang benar itu maknanya mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang maha benar, yang maha mengetahui segala kebenaran. Ya, jadi kalau misalkan kita mimpi yang baik, yang mana hal itu terkait dengan diri kita, kita boleh menciptakan. Sebagai apa? Sebagai wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang lain mengetahui bahwa Allah itu maha baik, memberikan petunjuk dengan cara gaib melalui mimpi. Nah, tapi perlu digarisbawahi, menceritakan itu hanya kepada orang yang alim yang mengetahui tentang takwil mimpi. Tidak boleh sembarangan. Karena di dalam redaksi hadis yang lain, mimpi itu ibarat berada ketika belum diceritakan, itu ibarat berada di kaki burung. Ketika diceritakan maka
turunlah ke bumi. Bisa terjadi kenyataan sesuai orang yang menakwilkan mimpi tersebut. Nah, kalau misalkan orang yang kita ceritakan mimpi itu orang yang nggak paham tentang mimpi, dia orang yang tergolong ahli maksiat, tidak mengetahui ilmu syariat, maka dia bisa jadi menafsirkan seenaknya dia dengan hawa nafsunya, dan ketika Anda mendengarkan itu percaya, maka bisa jadi ya, terkait dengan Allah itu sesuai prasangka hambanya. Bisa jadi terjadi sesuai prasangka buruk Anda terhadap makna mimpi yang diceritakan oleh orang yang tidak paham tentang mimpi. Nah, oleh karena itu, saudara-saudariku, berhati-hatilah ketika mimpi yang baik. Carilah orang yang soleh. Soleh menurut pandangan Allah, bukan menurut manusia, karena pandangan manusia seringkali tidak benar di dalam menilai manusia. Karena hakikatnya kebenaran itu bisa dipandang dengan mata hati. Mata hati yang sudah terbuka dari pandangan ruhnya, yang mana makrifat itu, mengenal Allah itu ada pada pandangan ruh, bukan pandangan mata. Seperti hanya banyak orang tertipu dengan temannya, dengan sahabatnya, bahkan adik kandungnya atau saudara kandungnya. Karena apa? Memandang dengan mata lahiriahnya. Mata hatinya tertutup sehingga firasatnya tidak tajam. Ya, terkait dengan sabda Nabi, kalau misalkan orang itu sudah soleh di mata Allah, dia tergolong orang mukmin, maka firasatnya tajam. Karena apa? Dia memandang dengan cahaya Allah. Berbeda dengan orang awam yang suka berbuat dosa, yang suka berbuat fasik, tidak menghiraukan petunjuk, memalingkan diri dari ayat-ayat Allah, memalingkan diri hadis-hadis Nabi, sehingga Allah membiarkan kesesatannya, kecuali dia dirahmati Allah. Saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminat, itulah kisah nyata mimpi yang bisa saya ceritakan hari ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, agar kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.